Assalamualaikum, selamat sore Mas. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Frediansyah dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi S1 Informatika. Adapun maksud dan tujuan saya adalah hendak mewawancarai saudara tentang usaha yang saudara geluti. Apakah saudara berkenan? Berkenan, Mas. Jika boleh tahu, siapa nama dan asal saudara itu dari mana? Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Prasetyo. Saya berasal dari Sumatera, lebih tepatnya Provinsi Jambi, Mas. Apakah jenis usaha yang Mas geluti sekarang? Jika saudara berkenan, silakan saudara ceritakan awal mula saudara menggeluti usaha usaha sekarang ini. Usaha saya di bidang pertanian, Mas. Lebih tepatnya di bidang penjualan buah sawit dan karet. Ya, dulunya itu orang tua saya merantau dari Jawa ke Sumatera untuk membuka lahan perantauan di sini. Nah, di situ setiap kepala keluarga dibagi 5 hektar tanah. Nah, di sini kebanyakan menanam sawit dan karet. Oleh sebab itu, saya sebagai anaknya hanya meneruskan dan membesarkan. Dan sekarang mungkin saya berjual sawit dan karet karena saya membuka toke cukup besar sih untuk membiayai hidup saya ini. Ya mungkin segitulah cerita singkatnya kalau emang singkatnya doang, Mas. Awal mula usaha saya terjadi. Kapan usaha ini mulai dijalankan? Oh ya, seperti tadi, Mas, usaha ini dijalankan dari orang tua saya. Nah, saya di situ hanya melanjutkan dan meneruskan, tetapi saya bisa membesarkan usaha dari orang tua saya. Ya, begitulah, Mas. Oh, berarti ini seperti jenis usaha keluarga ya, Mas? Ya, usaha keluarga, Mas. Saya hanya meneruskan dari bapak saya. Hmm. Kalau boleh tahu nih, Mas, berapa modal yang diperlukan untuk memulai usaha ini? Oh, kalau modalnya sih ya cukup besar ya, Mas. Soalnya modal awal pasti usaha ini perlu membeli tanah pastinya. Ya tanah itu di Iya. setiap provinsi, di setiap tempat lah, itu harganya berbeda-beda. Kalau di sini itu mungkin 1 hektarnya kisaran 50 jutaan lah, Mas. Belum lagi nanti membeli bibit sawit atau bibit karetnya. Nah, belum lagi nanti biaya penanaman atau biaya urus ya ratusan lah, Mas. Kalau di kisaran ratusan juta gitulah untuk biaya membuat usaha ini. Ini kan usaha petani ya, Mas. Biasanya kan kalau orang petani memiliki ya pegawai lah. Apakah memiliki pegawai ini itu dari apa? Lebih tepatnya itu gini aja, Mas. Berapa banyak pegawai sekarang ini? Dah, itu aja lebih gampangnya. Kalau pegawai ya, Mas, kalau pegawai ya belum banyak banget lah, Mas. Mungkin sekitar 10 kalau enggak 15 orangan lah, Mas, untuk mengurusi lahan yang saya punya ini. Karena mungkin di setiap kalau misalnya sawit itu panennya kan 2 minggu sekali, jadi ada pegawai buat manen sawitnya sendiri. Nah, kalau karet itu setiap hari itu harus disadap, Mas. Jadi beda yang bekerja di sawit sama di karet. Sekitar 10 sampai 15 orangan lah, Mas, yang ada bekerja sama saya begitu. 10 sampai 15 orang itu udah semua karyawan sawit sama karet atau sendiri-sendiri, Mas? Ya Sawitnya berapa sendiri berapa gitu. sendiri. Jenis sawitnya sekitar 10, karetnya 10-15 lah pokoknya. Di bidang karet 10-15, sawit 10-15-an segitulah, Mas. Kan Masnya tadi bilang kalau
sawit kan panennya 6 bulan sekali. Lah, 2 minggu, selama Mas. dua minggu. Selama 2 minggu itu kalau belum panen itu pegawainya itu ngapain aja Mas kerjanya? Oh, misalnya belum panen kan, kalau ya misalnya sawit 2 minggu sekali, karena mungkin kan lahannya nggak cuma satu, Mas. Jadi 2 minggu itu Iya. belum tentu sama bareng-bareng terus manennya. Jadi misalnya ada kelonggaran, mungkin bersih-bersih lahan, seperti nyemprot lahan, terus mupuk kan nggak mungkin kan kalau kita cuma manen doang terus nggak dipupuk, pasti nggak ada buah sawitnya di situ, Mas. Jadinya mungkin mupuk, nyemprot, ya nunas itu, motongin pelepah-pelepah yang udah di bawah gitu loh, Mas. Kok bersihin lah, hitungannya bersihin pelepah ya kayak gitu. Di balik 2 minggu itu yang nggak terpakai, pasti ada pekerjaan lah buat di lahan-lahan sawitnya itu, Mas. Mengenai tentang karyawan nih Mas ya. Apakah setiap karyawan itu memiliki job desk masing-masing? Apa karyawan semua itu sama aja kerjanya? Ya sama sih, Mas, sebenarnya kalau kayak gitu. Soalnya nggak ada kayak job desk masing-masingnya di situ. Yang ini sih ini, Ja- yang ini tetap sama semua sih, Mas. Jadi saling bantu gitu ya Mas? Intinya saling bantu, mereka tetap kerjanya sama, yang penting kan bekerja sama-sama aja, nggak ada job desk tertentu harus dia yang di bidang ini, karena itu pekerjaannya ya nggak perlu skill terlalu tinggi lah, Mas, yang penting sama-sama mau Oh. kerja aja. Sekarang untuk pemasaran nih Mas. Kalau boleh tahu cara pemasarannya itu bagaimana? Apa ada orang yang langsung membeli di tempat atau Masnya apa memasarkan sendiri gitu? Oh, kalau itu saya memasarkan sendiri, Mas. Mungkin saya yang membeli di mereka, kayak ngumpul ke petani-petani kecil. Nah, saya yang membeli dari mereka. Nah, nanti saya langsung memasarkan di pabriknya gitu. Mengantarkan langsung di pabriknya. Oh, Langsung saya jual langsung di pabrik. Kalau mungkin saya yang membeli dari petani-petani yang kecil-kecil gitu, nanti saya yang beli. Kalau udah banyak, nanti saya yang langsung memasarkan di pabriknya gitu, Mas. Biasanya. sekarang saya ingin menanyakan tentang kendala ya Mas. Untuk sejauh ini nih Mas, kendala yang sering dialami itu seperti apa? Wah, kalau kalau di sawit Mulai itu dari kendali. mulai dari penanaman hingga pemasaran Mas, kendalanya itu apa aja? Kalau biasanya kalau di sawit itu, Mas, kalau di awal penanaman itu banyak hama. Biasanya hama kalau di sini tuh kayak babi atau hewan-hewan yang makan-makan tumbuhan segalanya gitu loh, Mas. Biasanya kalau kita nanam sawit gitu harus ada dipagerin di sekeliling pohon yang ditanami itu. Kalau enggak, biasanya pohonnya bakal dimakan babi. Nah, itu yang pertama. Ya, Nah, yang kedua, biasanya kalau misalnya nggak kita urus lahannya, bakal tumbuh rumput-rumput tinggi itu, Mas. Jadi proses pertumbuhan dari sawitnya nggak bakal berjalan dengan baik. Terus biasanya hama wareng itu biasanya makan pelepahnya, Mas, pelepah dari pohon-pohon yang baru ditanam itu. Nanti otomatis pelepahnya itu nggak bakal tumbuh. Jadinya mati terus, lama kelamaan jadinya pohonnya yang mati gitu, Mas. Seperti itu kalau dari penanamannya. Kalau dari oh, siap panennya sih biasanya musim, Mas. Musim biasanya kalau sawit itu ada musim trek. Maksudnya musim trek itu musim buah sedikit ada kalau di sawit itu, oh. Mas, musim trek, musimnya buah banyak gitu. Kalau musim trek itu memang penghasilannya kurang ya, Mas, biasanya. Apalagi kalau tidak dipupuk, pasti pembuahan yang di sawit itu pasti kurang banyak. Ya mungkin itulah, Mas, yang kalau yang banyak hama tuh waktu kecil lah. Kalau yang besar itu tinggal proses perawatan, pemupukan, pembersihan lahan, pemanenan, ya gitu-gitulah, Mas. Tinggal ngurus saja sih sebenarnya kalau udah besar. Kalau proses yang kendala banyaknya tuh di masa penanaman awalnya. Nah, yang kalau karet sih nggak begitu ya, Mas. Ya sama aja, pasti proses penanamnya banyak hama kayak babi yang makan-makan gitu.
Tapi kalau kalau kendalanya kalau udah besar lebih ke karet sih. Kalau kan musim trek ada kayak musim gugur daun. Kalau musim gugur daun itu pasti getahnya tuh mengurang banyak, apalagi kalau dulu kan. Kalau dulu tuh gugur daun itu setengah tahun sekali, Mas. Kalau sekarang itu mungkin bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu pasti gugur daun. Nah itu pasti mengaruh banget di getah karetnya. Terus kendalanya di musim hujan, Mas. Kalau karet tuh pasti kalau habis deres tuh di sini namanya, getahnya tuh kan nggak langsung beku gitu, Mas. Beku. Jadinya kalau belum beku otomatis hujan, pasti itu nggak bakal jadi getahnya karena udah kecampur hujan. Kalau di karet, pasti kalau kendalanya di musim hujan itu, Mas. Jadinya kalau musim hujan itu pasti nanti di cokak itu fermentasi buat bisa cepat bekuin getah karetnya itu, Mas, di sini. Misalnya seperti itu kalau kendala-kendalanya di bertani sawit dan karet kayak gitulah, Mas. Gitu ya, Mas. Ya. Untuk selama tadi kan Masnya udah banyak saya tanyain tentang pemasaran, kendala-kendala. Nah, untuk target penjualan dari Mas sendiri apakah ada? Kalau ada itu target penjualannya tuh ya sebulannya itu berapa gitu. Kalau tidak mencapai target itu bagaimana? Wah, kalau sebenarnya target penjualan sih nggak ada sih, Mas. Tapi tetap kalau kita punya tujuan, pasti yang penting untung aja lah, Mas. Kalau targetnya sih susah di kadang-kadang, Mas. Kadang kan kayak musim, apalagi kayak kalau masa-masa trek kayak tadi itu susah banget kalau kalau ada kita target. Kalau saya yang penting sih untung aja lah, Mas. Kalau udah untung tuh udah alhamdulillah. Apalagi kalau kayak sekarang ini, ya sekarang ini harga sawit tuh murah, Mas. Kalau padahal Betul. kemarin-kemarin itu mahal. Kalau sekarang nih murah. Murah sih kalau kita terlalu tinggi targetnya. Jadi yang penting untung aja lah, Mas, sekarang dulu ini. Iya, iya. Hmm, saya mau menanyakan tentang omset nih, Mas. Sebulan dari sawitnya saja omsetnya berapa? Kalau sawitnya aja, Mas. Kalau saat ini, kira-kira aja lah, Mas. Saat Kurang lebih lah. kurang lebih ya, kalau saat ini puluhan lah, Mas. Ya adalah kok 20 ke atas lah, kurang lebih lah 20 ke atas itulah per bulannya. Gitu. Hmm, Kalau omset kotor, Mas, kalau bersihnya paling ya masih puluhan lah, 10 masih 10 ke atas gitu. Kalau omset bersihnya, kalau kotornya kan 20 ke atas itu hitungannya belum gaji karyawannya, yang mumpung-mumpung iya ngurusin betul sawit. betul. Omset bersihnya ya puluhan lah, 10 ke atas. Gitulah kalau karetnya ya Hmm. segitulah pokoknya, 10 ke atas. Ya alhamdulillah mencukupi aja lah, Mas, yang penting. Masih bisa makan, masih bisa minum. Satu pertanyaan lagi nih, Mas. Oh, ya. Tips dan triknya agar seperti Mas itu bagaimana? Kan jatuh bangun itu melakukan usaha kan nggak semestinya langsung mulus gitu. Nah, tips dan triknya tuh bagaimana agar tetap apa? Tetap sukses kayak sekarang ini. Kalau tips dan triknya sih, aneh ya, Mas. Yang penting kita kerja itu teliti, rajin. Pokoknya kerja keras, jangan pantang menyerah lah, Mas, intinya. Kalau kerja itu pasti kendala dan musibah itu pasti ada. Naik turun itu udah biasa, tapi gimana kita mengatasi cara naik turunnya kita, cari solusinya. Jangan pas turun terus udah nyerah aja. Jangan gitu, Mas. Pasti kita harus bangkit lagi, nyari solusi, nyari peluang, pokoknya harus ulet, teliti gitulah, Mas. Jangan kalau udah satu kali jatuh, jangan terus udah, harus bangkit lagi pokoknya, Mas. Karena emang roda itu berputar ya, Mas. Iya, Nggak mungkin betul, roda itu Mas. pasti kita ada masanya di bawah, ntar kalau kita ada masanya di atas. Tapi kalau kita udah di bawah, jangan sampai kita menyerah lagi, Mas. Yang harus bangkit lagi pasti ada jalannya kalau kita mau gitu, Mas. Gitu sih, Mas, kalau tips Oh, dari saya mungkin iya, seperti iya, itu. iya. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Makasih loh, Mas, mau ditanya-tanya sama saya. Untuk sebelumnya itu mohon maaf bila ada salah kata. Ya, cukup Apa sekian saja ya dari saya.
Terima kasih banyak Mas atas waktu kelonggarannya. Ya, sekian ya Mas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.